Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa ketemu semuanya lagi pada kesempatan ini. Ini pertemuan kita kedua dalam mata kuliah komunikasi bisnis bersama Ibu di sini, Ibu Fidzia. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Semoga kita semua selalu diberi dalam nikmat sehat sama Allah, dijauhkan dari berbagai penyakit yang sedang ada sekarang ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semua berada dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah semuanya, sebelum kita lanjut kepada pertemuan yang kedua, membahas materi kita di pertemuan kedua, mungkin kita coba lihat sekilas dulu pertemuan pertama kemarin. Masih ada yang ingat? Apa itu komunikasi? Apa itu proses komunikasi? Pengirim pesan itu siapa disebutnya? Penerima pesan itu siapa disebutnya? Komunikasi itu apa sih? Apakah komunikasi akan terjalin oleh hanya satu orang? Oke, Ibu yakin alhamdulillah masih pada ingat. Oke, sehubungan dengan tadi bahwa komunikasi itu adalah harus adanya pengirim pesan dan penerima pesan. Pengirim pesan kita kemarin menyebutnya dengan komunikator, dan penerima pesan kita sebutnya dengan komunikan. Masih ingatkan ya? Oke, baiklah. Untuk hari ini materi kita adalah kendala dalam komunikasi. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami kendala-kendala dalam komunikasi. Kita sering menganggap komunikasi itu masalah kecil, gampang. Tapi ternyata enggak sesederhana itu. Betul tidak? Tanpa kita sadari, sebenarnya saat kita ingin berkomunikasi itu banyak sekali hal yang kita temukan, kendala-kendala di lapangan. Kita coba lihat. Ada berapa kendala sih dalam berkomunikasi itu? Kira-kira ada 4 kendala. Yang pertama itu adalah kendala dalam pengembangan pesan. Yang kedua adalah kendala dalam pengiriman pesan. Yang ketiga adalah kendala dalam penerimaan pesan. Yang keempat, kendala dalam menyusun pesan. Banyak juga ya kendalanya. Oke, kita coba lihat satu persatu. Apa saja, benar nggak kita mengalami hal ini? Oke, yang pertama adalah kendala dalam pengembangan pesan. Apa aja sih kendala dalam mengembangkan pesan itu? Yang pertama, menentukan isi pesan. Komunikasi itu akan efektif apabila si komunikator ini bisa menyampaikan pesan kepada komunikannya dengan ringkas, simple, dan bisa diterima dengan baik. Itu. Terkadang orang ingin menyampaikan suatu tujuannya, tapi dia bercerita terlalu banyak terlebih dahulu. Nah, itu terkadang membuat penerima pesan jenuh. Sehingga apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan tidak tersampaikan. Akhirnya komunikasinya tidak efektif. Ya kan? Yang kedua itu adalah mengetahui penerima pesan dengan baik. Komunikasi itu akan efektif apabila si pemberi pesan itu mengetahui dengan baik terlebih dahulu siapa penerima pesannya. Apakah itu tingkat ekonominya, pendidikannya. Nah, kalau kita sudah memahami tingkat sosialnya, kalau kita sudah memahami dengan baik siapa yang menerima pesan kita, maka akan mudah bagi kita untuk menyampaikan pesan. Karena kita akan menyesuaikan pesan kita, bahasa kita sesuai dengan si penerima pesan. Ya. Yang ketiga, kendala dalam pengembangan pesan itu adalah kesulitan dalam mengemukakan ide atau gagasan.
sebenarnya kalau orang yang sudah hal ini sebenarnya dalam mengungkapkan ide atau gagasan itu, ini sangat ditentukan sekali oleh pengalaman si pengirim pesan. Pengalamannya, kemampuan dia dalam berkomunikasi, kemampuan dia dalam menulis pesan. Nah, ini sangat menentukan mampu tidaknya dia mengungkapkan ide atau gagasan dalam mengembangkan pesan. Oke. Selanjutnya kita coba lihat kendala yang kedua adalah kendala dalam pengiriman pesan. Kadang-kadang kita suka WA ya, sekarang kan WA ya yang paling familiar di kita. Tapi kadang-kadang kita mau nulis WA itu juga kita suka bingung. Ini saya mulainya dari apa dulu? Saya harus kata-kata apa dulu ya yang pasnya? Nah, kendala dalam pengiriman pesan ini ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa pesan itu terkirim atau tidak diterima dengan baik. Yang pertama itu adanya hubungan yang kurang baik. Kalau ibu bilang komunikasi itu harus adanya cinta. Kalau antara satu sama lain kita tidak punya klik, maka komunikasi apapun tidak akan sampai. Untuk itu hubungan yang baik itu sangat penting. Yang pertama, berpikir positif saja terhadap siapa penerima pesan kita. Itu sudah langkah yang paling sederhana sekali. Sehingga saat kita bisa menyampaikan pesan juga, kita menyampaikan pesannya dengan tulus, dengan ringan, dan bisa diterima juga dengan mudah. Yang kedua, kendala dalam pengiriman pesan itu adalah pendengaran yang kurang cermat. Kita tidak semua kita mungkin semua kita, nobody is perfect. Tidak seorang pun yang sempurna. Ada seseorang kelebihan di sini, mungkin ada orang kelebihannya di sana. Ada yang lemahnya di sini, mungkin ada yang lemahnya di sana. Nah, di sini kadang-kadang ada saudara kita yang mungkin bermasalah di dalam pendengaran. Sehingga kalau kita menyampaikan pesan dengan lemah lembut atau dengan suara kecil, mungkin tidak terdengar. Akhirnya pesan kita itu tidak efektif karena dia menangkapnya juga salah. Akhirnya kadang-kadang pesan itu akhirnya membuat pesan itu menjadi tidak efektif oleh penerimanya. Oh, berarti di pendengaran yang kurang cermat. Berarti kita harus apa yang harus kita gunakan? Komunikasi apa yang harus kita gunakan? Oh, mungkin kita harus bantu. Tidak hanya komunikasi, kita harus kita combine antara komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Sehingga penerima pesan kita paham apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah kendala dalam pengiriman pesan itu naskah yang ditulis itu kurang lazim. Contohnya saja, WA nih ke ibu, tapi pakai bahasa-bahasa yang kekinian, pakai gaya penulisan yang kekinian, pakai hurufnya kebolak-balik atau singkatan-singkatan yang emang ibu nggak paham. Nah, apakah komunikasi kita akan berjalan baik? Enggak. Karena sebenarnya benar. Tapi karena menggunakan bahasanya nggak lazim, akhirnya kesannya juga, wah ini kok nggak sopan. Nah itu akhirnya timbullah kendala bahwa pesan ini tidak bisa diterima dengan efektif. Oke, kita lanjut. Baiklah, sekarang kita lihat kendala yang ketiga, yaitu kendala dalam penerimaan pesan. Ini kita bicara konteks orang yang menerima pesan dari kita. Nah, apa saja sih kendala dalam orang menerima pesan itu? Ada dua. Yang pertama adanya gangguan fisik. Gangguan fisik itu seperti apa sih gangguan fisik itu? Gangguan fisik itu bisa seperti ruangan yang kurang terang, hawa yang panas, bisa juga suara-suara yang berisik. Nah, kadang contoh di kelas aja,
Kalau AC-nya mati aja, gimana rasanya? Pasti pada ribut kan? Orangnya aduh bu, gerah. Nah, ujung-ujungnya apa? Pingin kuliahnya cepat-cepat selesai. Karena biar cepat keluar. Karena udah nggak kuat, nggak nyaman, panas dan sebagainya. Akhirnya walaupun misalnya ibu menyampaikan materi segala macam panjang lebar juga, apa akan diterima dengan baik? Nggak akan. Karena apa? Kita udah nggak nyaman. Yang kedua, misalnya ibu lagi telepon, tiba-tiba ada motor dengan suara besar lewat. Yang menerima pesan dari ibu apa bisa mendengar apa yang ibu bicarakan? Enggak. Ini gangguan. Gangguan fisik. Terus juga gangguan komunikasi. Ya. Dan yang selanjutnya adalah gangguan mental. Gangguan mental di sini bisa berupa penglihatan, pendengaran, kondisi kesehatan. Mungkin kalau orang yang sedang kondisinya kurang sehat, sakit, diajak ngobrol panjang lebar sama kita, tepat nggak? Nggak tepat kan? Nah, akhirnya malah komunikasinya nggak bagus dan nggak efektif. Kemudian juga seperti orang yang bermasalah dengan pendengaran ataupun penglihatan, nah itu juga harus kita bantu berkomunikasinya itu, harus kita lakukan adanya komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Sehingga si penerima pesan kita bisa paham. Karena kita juga menggunakan bahasa tubuh atau gerakan kita. Oke. Yang terakhir, yang keempat adalah kendala dalam menyusun pesan. Sebuah pesan komunikasi itu perlu disusun dengan baik dan cermat. Kenapa? Agar dapat diterima oleh pihak penerima yang dituju sesuai dengan yang diinginkan oleh pengirim pesan. Jadi kalau kita nggak nyusun pesannya dengan baik, kita bikin pesan tapi kita nggak tahu tujuan kita mau ngasih pesan apa. Apakah paham nggak orang yang terima pesan dari kita? Gak akan, ya kan? Terus yang kedua, kita harus menyusun pesan itu harus kita buat sebuah kerangka. Oh di sini loh batasannya. Kalau di rapat-rapat suka dibuat agenda. Nah, kenapa ada agenda rapat? Agar pembicaraannya itu tidak melebar kemana-mana. Agar tujuan dari pertemuan ini itu tersampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sudah dibuat dulu kerangka daripada pesan yang ingin disampaikan. Dan bisa juga dalam menyusun pesan itu sebaiknya itu menggunakan kata-kata yang memang sudah lazim, bahasa-bahasa yang aktual, bahasa-bahasa yang memang familiar dipergunakan, yang bisa diterima oleh penerima pesan kita. Kadang-kadang kita pingin aksi, pingin keren, terlihat keren, kita pakai bahasa istilah-istilah, tapi orang nggak paham. Ya sama saja. Akhirnya apa yang kita sampaikan tidak bisa keterima. Nah itulah materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan harapan Ibu pada memahami tentang kendala dalam mengirim pesan ini. Dan kita bisa berubah dari pertemuan ini. Kita coba untuk merubah yang sudah kita lakukan selama ini untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, setuju kan? Oke, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. 1, penutup dari Ibu. Semangat yang sesungguhnya adalah saat kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.